Sobat Lestari, selamat datang di Smart Forest Governance Talk. Ruang diskusi santai tapi berbobot bersama para polisi kehutanan yang setiap harinya menjaga kelestarian hutan Indonesia. Kenalkan, nama saya Nanda Wayu Pradita sebagai polisi kehutanan ahli pertama, dan di sini dalam forum ini saya menjadi MC, dan kali ini kita akan membahas dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dari good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance di bidang kehutanan. Kita akan bahas apa yang membuat suatu praktik itu berhasil dan apa yang kita bisa pelajari yang belum berhasil. Sebelum itu, saya bersama teman-teman sudah hadir pada Zoom kali ini. Ada 4 rekan yang hebat, dan itu Kak Dini, Kak Rimba, Kak Denny, dan Kak Fadil. Halo teman-teman semua. Halo Kak. Halo Kak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya Lala Dini Adiantari. Saya biasanya dipanggil Dini, dan sekarang saya bekerja di Balai Taman Nasional Tambora sebagai polisi kehutanan. Salam kenal. Muhammad Fadil Utapendro sebagai dari Balai Besar Taman Nasional Lorindo sebagai CPNS Polisi Kehutanan ahli pertama. Halo Kak, saya Dendi Zainal Talauhu dari Balai Besar Taman Nasional Lorindo sebagai polisi kehutanan ahli pertama. Halo, saya Rimba. Saya berasal dari Balai Besar Taman Nasional Lorindo sebagai tenaga fungsional polisi kehutanan. Oke, dengan semangat yang luar biasa, kita mulai dulu nih dari sisi positifnya. Good practice dalam smart governance. Kak Dini banyak terlibat dalam pengembangan sistem pemantauan hutan digital seperti Simontana dan Sigap. Bisa nggak cerita sedikit bagaimana sistem ini merubah cara kita dalam bekerja? Ya, baik Kak. Jadi Simontana ini itu sistem monitoring hutan nasional. Nah, sistem ini merupakan sistem yang bergantung terhadap penginderaan jarak jauh atau yang sering kita kenal itu dengan remote sensing. Nah, aplikasi ini digunakan untuk memantau tutupan hutan di Indonesia secara berkala. Terus sistem ini juga bisa mendeteksi perubahan tutupan hutan seperti deforestasi, kemudian degradasi, reforestasi dengan data satelit berresolusi tinggi. Nah, sedangkan si Sigap ini sendiri itu merupakan sistem informasi geospasial kehutanan yang merupakan platform geospasial digital yang mengintegrasikan berbagai data kehutanan seperti batas kawasan hutan, kemudian izin pemanfaatan, fungsi kawasan, hingga ketutupan lahannya dalam satu peta interaktif nasional. Nah, sebenarnya kedua sistem ini tuh saling melengkapi, Kak. Mulai dari Simontana ini lebih fokus pada monitoring dan perubahan kondisi tutupan hutan, sedangkan Sigap ini fokus pada pengelolaan data spasial dan perencanaan kawasan. Jadi sebelumnya itu kan pengawasan hutan sangat bergantung pada laporan lapangan secara manual, Kak ya. Kayak misalnya di kita nih, sampai sekarang di Taman Nasional seringkali kita masih menggunakan data-data manual dan bergantung kepada citra satelit yang diperbarui secara mingguan, dan itu resolusinya itu masih rendah gitu Kak. Jadi lewat Simontana dan Sigap ini kita bisa memantau tutupan hutan hampir secara real time begitu Kak. Kemudian ketika ada perubahan tutupan lahan di lapangan, sistem ini langsung kasih kita notifikasi sehingga kita dalam melaksanakan patroli itu bisa secara efektif dan efisien berdasarkan notifikasi yang diberikan dari sistem tersebut Kak. Oh, jadi bisa dibilang sekarang kita ini bergerak lebih cepat dan lebih tepat sasaran ya, Kak? Iya benar Kak. Jadi sebenarnya kuncinya itu ada pada integrasi data antar instansi dan kemampuan sumber daya manusia yang mengolah data digital tersebut. Jadi kalau misalkan sistem ini mau diterapin, kita itu butuh komitmen dari pemimpin serta staf-staf lainnya, misalkan dalam mengikuti pelatihan, agar ketika kita menggunakan aplikasi ini benar-benar kita pergunakan dengan baik teknologi yang ada saat ini Kak, gitu. Wah, menarik sekali nih Kak. Dari pengawasan digital, kita lebih tangkap terhadap perubahan di lapangan. Nah, bicara soal digitalisasi, ternyata bukan hanya pengawasan yang bertransformasi, tapi juga perizinan. Saya mau tanya ke Kak Rimba nih, apakah Kakak tahu banyak soal tentang AMDALNet? Iya, baik Nanda. AMDALNet adalah salah satu contoh nyata transformasi digital dalam tata kelola lingkungan. Dulu proses perizinan itu panjang dan ribet, banyak berkas fisik, koordinasi lambat, dan rawan salah data. Sekarang semuanya bisa dilakukan secara daring, prosesnya lebih cepat, transparan, dan bisa dilacak. Setiap langkah terekam otomatis, jadi publik bisa memantau sendiri progres perizinan. Oh, jadi manfaatnya bukan hanya efisiensi waktu, tapi juga meningkatkan kepercayaan publik ya Kak? Ya, betul. Karena ketika sistem terbuka dan bisa diaudit, potensi penyimpangan jauh berkurang. Tapi agar
bisa berjalan di semua daerah, perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, supaya sistem ini benar-benar terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Wah, menarik sekali Kak Rimba. Dari AMDALNet kita belajar bahwa smart governance itu juga berarti governance without paper ya. Tapi teknologi saja belum cukup, partisipasi masyarakat juga penting. Nah, Kak Dendi, Kakak sering turun langsung dalam sosialisasi Sipongi dan sistem informasi kebakaran nggak? Apa bisa diceritakan bagaimana masyarakat terlibat di situ? Ya, betul Kak Nanda. Jadi smart governance itu tidak akan berhasil tanpa partisipasi publik. Jadi melalui Sipongi dan sistem informasi kebakaran hutan dan lahan, masyarakat itu bisa langsung ikut melaporkan titik api secara langsung. Laporannya itu terhubung langsung ke sistem pusat dan bisa segera diverifikasi oleh petugas. Jadi ini itu membuat penanganan kebakaran jauh lebih cepat. Dengan kata lain, masyarakat sekarang bukan cuma menerima informasi saja ya Kak, tapi juga bagian dari solusi, bukan sih? Ya, tepat sekali. Jadi kuncinya itu adalah kepercayaan dua arah antara aparat dan masyarakat. Nih, kalau masyarakat itu dilibatkan, mereka juga merasa memiliki hutan itu sendiri. Keberhasilan ini itu bisa ditularkan ke tempat lain asalkan instansi pemerintah mau membuka diri untuk berkolaborasi, bukan bekerja sendiri-sendiri. Wah, keren sekali penjelasan dari Kak Dini, Kak Rimba, dan Kak Dendi. Kita lihat bahwa smart governance itu gabungan dari kolaboratif dan inovatif. Tapi tentu saja masih ada praktik lama yang perlu kita benahi. Kak Fadil, saya tahu Kakak punya banyak pengalaman tentang itu. Yuk kita bahas best practice supaya bisa menjadi pembelajaran bersama untuk kita semua. Terima kasih Kak Nanda. Salah satu best practice yang dulu sering kita alami adalah patroli konvensional yang bersifat reaktif. Kita baru turun ke lapangan setelah ada laporan kerusakan. Akibatnya, ketika sampai di lokasi, kerusakan sudah terjadi dan sulit diperbaiki. Sistem lama juga hanya mengandalkan citra satelit yang resolusi masih rendah. Jadi banyak aktivitas ilegal yang tidak terdeteksi. Jadi sistem pengawasan lama itu tidak bisa mendeteksi dini ya Kak? Ya, betul, Kananda. Itulah sebabnya muncul inovasi seperti Montana, sistem pemantauan dengan sensor bioakustik dan analisis berbasis machine learning. Dengan ini, kita bisa memprediksi potensi aktivitas ilegal sebelum terjadi. Jadi, tidak lagi reaktif, tapi kita harus proaktif. Nah, selain patroli konvensional, ada juga masalah dalam pemanfaatan hutan yang tidak berkelanjutan seperti di Taman Nasional Tesonilo. Bisa dijelaskan sedikit, Kak Fadil? Ya, betul. Di Taman Nasional Tesonilo dulu itu pernah terjadi eksploitasi hutan besar-besaran. Banyak pengelolaan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan kelestarian. Akibatnya, hutan rusak, konflik sosial meningkat, dan keanekaragaman hayati menurun drastis. Penyebabnya, lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran konservasi, dan tekanan ekonomi masyarakat sekitar. Menurut Kak Fadil, bagaimana agar hal seperti ini itu tidak terjadi lagi? Menurut saya, ada 3 hal. Pertama, sinergi pengawasan digital dan lapangan. Kedua, penegakan hukum yang harus konsisten. Dan ketiga, pendekatan ekonomi hijau, supaya masyarakat tetap hidup tanpa harus merusak hutan. Mungkin itu dari saya. Kasus Tesonilo ini jelas memberi banyak pelajaran. Tapi menurut Kak Dendi, Kakak juga pernah menyebut ada kasus di Raja Ampat yang meski bukan hutan darat, tapi masih dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi. Apa bisa dijelaskan, Kak Dendi? Ya, jadi di kasus Raja Ampat beberapa tahun lalu itu menunjukkan bagaimana lemahnya pengawasan dan tanggung jawab dapat menimbulkan kerusakan besar. Salah satu contohnya itu adalah insiden kapal pesiar yang menabrak dan merusak hamparan terumbu karang di kawasan konservasi. Luas karang yang dirusaki itu mencapai lebih dari 1.000 meter persegi. Kerusakan itu bukan hanya ekologi, tapi juga sosial ekonomi. Masyarakat lokal kehilangan potensi wisata bahari dan hasil tangkapan ikan pun menjadi berkurang drastis. Jadi Kak Dendi, sama seperti di hutan ya, di laut pun kita butuh tata kelola yang cerdas dan sistem pengawasan terpadu. Kasus Raja Ampat itu mengingatkan bahwa smart governance itu tidak bisa parsial, harus lintas ekosistem dari darat, laut hingga udara. Sistem pemantauan, data spasial, dan keterlibatan masyarakat lokal semua harus berjalan beriringan. Kalau tidak, kerusakan seperti ini bisa terulang di tempat lain. Setuju sekali dengan pendapat Kak Fadil dan Kak Dendi. Antara dua kasus itu, Tesonilo dan Raja Ampat, memberi gambaran yang nyata bahwa tanpa kolaborasi, pengawasan
canggih pun bisa kehilangan makna. Baik, dari diskusi kita hari ini, sangat seru dan menyenangkan ya kawan-kawan. Kita belajar bahwa smart governance tidak hanya soal teknologi, tapi juga soal integritas, kolaborasi, dan perubahan pola pikir. Good practice seperti Simontana, AmDalNet, dan Symfony ini membuktikan bahwa inovasi dan kerjasama bisa membawa perubahan besar. Sementara bad practice seperti patroli reaktif dan pengelolaan hutan secara eksploitasi jadi pengingat untuk terus kita dalam berbenah. Terima kasih untuk para narasumber kita, Kak Dini, Kak Rimba, Kak Dendi, dan Kak Fadil. Semoga obrolan kita hari ini bisa menginspirasi semua pihak untuk terus memperkuat tata kelola hutan yang cerdas, transparan, dan berkelanjutan. Saya Nanda Wayu Pradita, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam rimba, salam lestari. Lestari.